Shalom dan damai di hati saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita dalam renungan harian keluarga di hari ini. Mari kita mengawali aktivitas kita hari ini dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau mengaruniakan bagi kami hari yang baru kembali di saat ini. Yang Engkau tolong kami Tuhan, tuntun kami untuk kami mampu menjalani hari-hari hidup ini, menghargai akan karunia pemberian-Mu ya Tuhan, dengan kami mendasarinya melalui sabda firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama di saat ini. Biar Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami, sehingga kami beroleh hikmat dan pengertian yang benar, firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita di saat ini diambil dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaiannya itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di saat ini diberi tema memberi dalam kasih. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, memberi tampaknya sesuatu yang mudah dilakukan. Sebab memberi menjadi salah satu perbuatan yang dilakukan manusia dalam hidup ini. Baik memberi bantuan, memberi perhatian, memberi persembahan, memberi pinjaman, dan lain sebagainya. Asalkan kita mempunyai, kita bisa dengan mudah memberikannya. Namun sebetulnya saudara-saudaraku, memberi adalah perbuatan yang sulit. Sebab terkadang sedikit ataupun banyak kali, perbuatan memberi mudah bergeser hakikatnya menjadi perbuatan yang lain. Motivasinya bisa menyimpang dari tujuan perbuatan yang mulia ini. Misalnya, orang memberi karena kelebihan. Itu hakikat dan motivasinya telah berubah menjadi membuang. Selanjutnya, jika ada jemaat yang memberi persembahan dengan harapan akan diberi berkat yang melimpah dari Tuhan, maka hakikat dan motivasinya telah berubah merosot menjadi menyuap. Demikian pula jika ada orang yang memberikan bantuan pinjaman dengan syarat harus ada jaminannya sebagai gadai, berarti kita telah mengikat bahkan memeras orang lain. Nah saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini menurut kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 13 yang menjadi perenungan kita menceritakan bagaimana tindakan seorang pemberi pinjaman terhadap orang yang diberi pinjaman. Pada prinsipnya, orang yang memberi pinjaman pasti dia sementara membuka hati untuk membantu orang yang sedang berada dalam kesusahan. Bahwa apa yang dilakukan oleh sang pemberi pinjaman tentu adalah sesuatu tindakan yang benar, bahkan tindakan yang mulia. Dan menurut tradisi atau kebiasaan, orang yang telah diberi pinjaman wajib membawa atau menyerahkan barang tertentu sebagai barang gadaian atau barang sebagai jaminan. Dan orang yang telah memberi pinjaman wajib menerima barang gadaian tersebut.
Nah saudara-saudara, namun firman Tuhan menegaskan bahwa adalah lebih terhormat, adalah lebih mulia, adalah lebih benar jika orang yang memberi pinjaman tidak menerima barang jaminan sebagai gadai dari sang peminjam. Sebab perbuatan yang demikian adalah benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang yang memberikan pinjaman dengan kasih yang tulus untuk membantu sesama. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai pengikut Kristus kita diajar dan diajak untuk memberi dalam kasih. Karena Kristus telah terlebih dahulu memberikan hidupnya untuk kita. Sehingga ketika kita memberi, bukan hanya ketika kita mempunyai kelebihan, melainkan juga pada waktu kita kekurangan. Kita memberi bukan mengarah pada kepentingan kita sendiri, seperti membuang yang tidak kita perlukan, mengikat, menekan, atau mengambil imbalan dari si penerima, atau menjadi rentenir seperti kebiasaan dunia ini, melainkan mengarah pada kepentingan orang lain, terlebih kepentingan Tuhan. Semoga demikian terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, dalam perenungan firman-Mu di saat ini, kami mohon kiranya Engkau Tuhan kuatkan kami, mampukan kami menjalani hari-hari hidup ini, terlebih ketika kami terus berkomitmen menjadi orang Kristen yang sejati, yang meneladani Kristus, yang rela memberi dengan penuh ketulusan, keikhlasan, bahkan seantero hidupnya, Dia berikan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Jadikanlah kiranya kami Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga yang menjadi berkat bagi dunia ini. Menjadi pembawa damai bagi sesama kami. Kami menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang lagi kesusahan. Menjadi penghibur di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berduka dan menderita. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh tabah, tekun dan setia menjalani hidup ini, meraih masa depan kami. Dan Tuhan kiranya berkenan menjaga, melindungi kami, tetap memberi kami tubuh yang sehat, hikmat dan kebijaksanaan. Berkati kami Tuhan dalam perlindungan-Mu, jauhkan dari pandemi COVID-19, jauhkan dari bencana dan segala mara bahaya. Tapi kami dengan pasti melangkah karena Engkau Kristus yang selalu mengayomi kami, dan Engkau yang terus akan menghentar kehidupan kami di dalam kehidupan yang selamat dan sejahtera di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa dan permohonan ini. Amin. Demikian saudara kekasih Kristus, renungan harian keluarga melalui YouTube channel Gemim Bukit Muria Rike, tim multimedia yang ada di Gemim Bukit Muria Rike. Tuhan memberkati kita sekalian. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.